tugas. Itu siasat dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sebagian kecil orang-orang pengajar-pengajar sesat, seorang yang mengaku namanya Rasul Kristus, tetapi orang yang berbulu domba, ibu ya, orang-orang yang berbulu domba, mereka ingin membuat agar Rasul Paulus ini jatuh ke dalam apa? Jatuh ke dalam dosa. Dia kan merasakan, iya benar, aku ini orang yang takut, aku ini orang yang tidak berani. Siasat taktik orang-orang jahat. Iblis itu memakai pengajar-pengajar sesat. Iblis itu bekerja melalui orang-orang yang mengatakan dia adalah rasul-rasul Kristus, yang mengatakan kalau dia adalah malaikat-malaikat terang yang dikirimkan oleh Bapa untuk melayani orang-orang Kristen yang ada di sana. Itu untuk menjatuhkan semangat daripada Rasul Paulus, ibu-ibu ya. Sikap kita ketika kita menerima, ketika kita mendapatkan senjata dari Allah itu, di dalam pergumulan, dalam masalah, sanggupkah kita bertahan, ibu-ibu? Sanggupkah kita bertahan? Sanggupkah kita mengatakan, aku tetap kuat karena aku tahu Tuhan ada bersamaku? Sanggupkah, ibu-ibu? Sanggupkah? Mungkin kalau permasalahan sedikit ya ibu-ibu ya, mungkin kita masih dapat bertahan, kita mungkin masih dapat berdoa, kita masih punya teman-teman untuk diajak untuk berdoa bersama kita. Tetapi kalau sudah sampai bukan lagi jatuh ibu-ibu ya, tapi sampai dengan tergeletak, saya percaya kita semua juga akan goyah. Tetapi tidak demikian dengan Rasul Paulus. Meskipun sebagian orang membuat hatinya kecewa, membuat dia tidak punya semangat, tetapi dia tetap bertahan. Tetap dia bertahan. Karena di dalam di sini dikatakan, di dalam ayat 11 dikatakan, tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Rasul Paulus bertahan, ibu-ibu. Rasul Paulus menyikapi karunia pemberian dari Allah itu, dia bertahan, dia tetap kuat, dia tidak pernah bimbang, ibu-ibu. Karena apa? Karena dia tahu siapa yang dia sembah, dia tahu kepada siapa dia beriman, dia tahu senjata itu sudah ada menjadi milik dia, dia tahu senjata itu menjadi kekuatan bagi dia untuk menyerang kembali. Senjata bukan hanya untuk melindungi, ibu-ibu ya, tetapi juga kalau di dalam sesuatu waktu tiba-tiba senjata itu dapat menolong kita untuk melindungi kita, ibu-ibu, untuk kembali menyerang musuh kita. Itu gunanya senjata, ibu-ibu ya. Dan Rasul Paulus dia sungguh percaya, dia sungguh tahu senjata itu sudah menjadi miliknya. Di dalam ayat 4 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dia tahu, Rasul Paulus itu tahu, dia punya senjata yang bukan dari duniawi ini, tetapi dia punya senjata yang memang berasal daripada Allah. Dia tetap bertahan, ibu-ibu, di dalam apapun. Mungkin kalau kita nggak ada yang menjelekkan kita, mungkin nggak langsung kecewa, ibu-ibu ya. Mungkin kita langsung tawar hati. Kita sering, kok aku sudah melakukan pekerjaan yang baik, aku sudah melayani Tuhan, tapi kok kejadiannya begini-begini aja ya? Kok kejadiannya begini-begini aja ya? Karena apa? Mungkin kita kurang kuat. Kurang kuat itu kurang kuat apa? Banyak ibu-ibu ya. Kita merasa senjata itu nggak berguna kok. Senjata itu tidak membuat saya menjadi orang yang dapat memiliki kekuasaan atau memiliki kekayaan atau memiliki apapun. Karena apa? Karena kita tidak berpikir panjang, ibu-ibu ya. Kita tidak tahu kegunaan senjata itu sangat berharga sekali, ibu-ibu ya. Sangat berharga. Rasul Paulus tidak pernah cemas, Rasul Paulus tidak pernah mundur dari pelayanannya. Rasul Paulus tetap berjalan di dalam Tuhan. Tetap dia setia di dalam Tuhan. Dia memiliki kesetiaan, dia memiliki ketahanan. Tidak pernah kecewa, ibu-ibu ya. Tidak cepat mundur. Dia tetap setia di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, dalam melayani mengiring pekerjaan Tuhan. Dia tetap setia. Dia menganggap itu sepele aja itu. Sepele aja, biarin aja. Sebodoh amat.
Semoga aja Tuhan menginsapkan hatimu yang suka mengata-ngatain aku, yang suka menjelek-jelekkan aku, yang kau pikir aku akan menjadi lemah, kau pikir aku akan menjadi mundur. Dia tetap kuat, ibu-ibu. Dia tetap bertahan di dalam setiap apapun yang dikatakan orang. Bahkan bukan hanya dikatakan orang, dia sampai berulang kali masuk ke penjara, ibu-ibu ya. Dia tetap bertahan dan bertahan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Begitu juga kita, ibu-ibu ya. Mungkin masalah yang kita hadapi mungkin tidak seberat dari Rasul Paulus. Tapi kadang-kadang kita merasakan, kok aku capek ya berdoa, aku letih, aku bosan. Seolah-olah jawaban Tuhan ini kok nggak terjadi ya, kok nggak terjadi ya. Padahal dibalik semuanya itu, Tuhan sudah menetapkan, sudah menyiapkan yang terbaik buat setiap kita yang bertahan akan mengiring Tuhan. Amin, ibu-ibu. Dan kemudian dikatakan lagi di sini, dalam ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan pikiran. Menawan pikiran, apa itu menawan pikiran, ibu-ibu? Orang-orang tawanan itu berarti orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang tertutup, ibu-ibu ya. Menawan pikiran ini, saya mau katakan ini, bagaimana kita menyamakan pikiran Allah menjadi pikiran kita. Bukan pikiran saya menjadi pikiran Tuhan. Bukan doa pengharapan permohonan saya, Tuhan langsung jawab. Bukan itu, ibu-ibu. Bukan. Tetapi bagaimana kita cari tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi keridhaan Allah kepada kita. Ini kita samakan dengan diri kita, dengan kemauan kita. Selama ini mungkin terbalik, ibu-ibu ya, kita banyak berdoa supaya bagaimana Tuhan menolong kita, memberkati kita, menjadikan kita orang-orang yang memiliki harta benda, mungkin ya segala macam lah, ibu-ibu ya, yang menjadi kesukaan kita, menjadi keinginan daging kita. Tetapi yang saya mau katakan di sini, menawan pikiran adalah bagaimana saya tahu apa keinginan Tuhan kepada saya. Saya ingin mencari Tuhan. Saya ingin berdoa. Saya ingin betul-betul melayani Tuhan supaya saya tahu, saya sungguh mengenal Tuhan itu bukan kata orang, bukan karena kebiasaan saya ke gereja ibadah, tetapi memang saya sungguh mengenal Tuhan. Jangan katakan, aku mengenal Tuhan itu kan karena aku melihat mendengarkan kesaksian dari orang-orang. Aku ke gereja karena ada yang membawa aku ke gereja supaya tiap hari Minggu beribadah, supaya orang tahu saya itu ada agama, supaya orang tahu saya itu orang Kristen. Bukan. Yang dikatakan di sini, menawan pikiran adalah bagaimana kita sesungguhnya kita mengenal Allah. Kita sesungguhnya mengenal Allah itu bagaimana? Kita tahu siapa Allah itu. Kita tahu, mungkin secara umum kita tahu, ya Tuhan yang Allah kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Setia, Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi itu kata-kata. Kita tidak menikmatinya menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita hanya tahu kalau orang berdoa, ada orang berdoa, oh Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Maha Baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Tetapi sungguhkah kita pernah menikmati apa yang dikatakan, yang kita didoakan itu, yang kita dengar dengan telinga kita itu? Apakah benar kita menikmatinya? Apa kita juga sungguh merasakan keajaiban, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Itu yang dikatakan menawan pikiran kita. Menawan pikiran kita. Selama ini mungkin kita mendengarkan doktrin, ajaran-ajaran. Kalau kita berdoa, Tuhan akan buka jalan. Apalagi dalam Alkitab selalu dikatakan, minta maka akan diberi, cari maka akan bertobat, ketuk maka akan dibuka. Atau di dalam Yohanes ini dikatakan, minta apa saja dalam nama Yesus, engkau akan menerima, engkau akan mendapat sesuai dengan apa yang menjadi keinginan hatimu. Kita punya ajaran dalam doktrin ini demikian. Kita berpikir setiap kita berdoa, Tuhan harus berdoa saya. Setiap apa yang saya minta, Tuhan akan buka jalan bagi saya. Setiap apa yang menjadi pergumulan saya, Tuhan akan harus Tuhan jawab. Karena Tuhan berkata, Tuhan berjanji dalam Alkitab, minta maka akan diberi, cari maka akan mendapat, ketuk maka akan dibuka. Itu doktrin yang selama ini mungkin menjadi kekuatan bagi kita. Memang betul itu ya. Memang dalam Alkitab sudah betul. Tetapi yang Tuhan mau, bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan.
dari orang lain berdoa. Waduh, luar biasa doanya, luar biasa doanya. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau bagaimana kita sesungguhnya menikmati hadirat Tuhan dengan luar biasa. Karena dikatakan rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan manusia. Tuhan mengetahui setiap rancangan manusia. Namun sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Semuanya sia-sia belaka dikatakan dalam Mazmur. Memang iya, Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu. Rancangan Tuhan itu bukan keinginan daging kita, bukan kemauan kita, bukan doktrin yang kita terima selama ini. Kedengaran memang Alkitabiah ibu-ibu ya, memang Alkitabiah. Dalam Alkitab kok tadi dikatakan itu memang benar, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Kita memiliki hubungan intim mesra dengan Allah. Tuhan mau bagaimana hati kita. Tuhan mau melihat bagaimana kesetiaan kita kepadanya. Tuhan mau bagaimana melihat ketaatan kita. Meskipun di dalam pergumulan apapun. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan sudah menyediakan senjata kok. Tadi kan sudah saya katakan, berbaju jirakan kebenaran, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirakan keadilan, pedang roh, ketopong keselamatan.